Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agung Subono, SE, MSI, selaku dosen mata kuliah Manajerial Kepemimpinan. Kami kelompok 12 akan mempresentasikan tentang pengelolaan kekuatan perubahan kepemimpinan pasca pandemi. Kelompok 12 sendiri terdiri dari yang pertama, saya sendiri, Tika Dirajeng Rahma dengan NIM 2019-11572. Yang kedua ada Nur Jannah dengan NIM 2019-11569. Dan yang ketiga ada Eko Ahmad Kurniawan dengan NIM 2019-11491. Dan yang keempat ada Budi Santoso dengan NIM 2019-11502. Dan yang kelima ada Gilang Nawab M dengan NIM 2019-11515. Yang pertama, kepemimpinan menurut Edwin Outlook tahun 1991. Terdapat 4 kunci untuk memimpin dengan sukses yang ditunjukkan dalam model kepemimpinan. 4 kunci ini adalah yang pertama, alasan dan sifat-sifat pemimpin atau motif dan traits. Dan yang kedua, pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. Atau bisa dikatakan dengan knowledge, skill, dan ability. Yang ketiga, mempunyai visi. Dan yang terakhir atau yang keempat, mengimplementasikan dari visi tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan dari Saudari Nurjana. Silakan. Kepemimpinan didefinisikan suatu proses yang menyebabkan orang lain melakukan tindakan untuk mencapai tujuan bersama. Terdapat perbedaan kontras antara kepemimpinan dan diktator. Diktator mengejar pihak lain untuk bertindak dengan kekerasan fisik ataupun ancaman di bawah kekuatan fisik. Beberapa indikator yakin menggunakan aktivitas karakteristik pemimpinan yang menawarkan visi. Ketika wabah coronavirus yang menyebar cepat menyeret banyak ke negara jurang resesi, para pemimpin organisasi basis menghadapi tekanan luar biasa yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Semua pemimpin bisnis di dunia pun berusaha mencapai dan menguji formula kepemimpinan yang tepat, termasuk bagaimana menjadi pemimpin yang baik di tengah semua tekanan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Jannah, NIM 2019-11569. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, gaya kepemimpinan di situasi pasca pandemi, yaitu leader yang mempunyai kepekaan, mempunyai empati kepada karyawan, dan solutif atau dapat memecahkan masalah. Evaluatif untuk mengevaluasi kinerja dan aktivitas selama pandemi atau pasca pandemi. Deliberate, calm, pemimpin yang baik tahu apa yang harus dilakukan pertama kali dalam situasi krisis. Langkah paling dasar menghadapi tekanan adalah memastikan diri leader tetap berpikir positif dan sehat, tetap tenang dan berpikir jernih atau deliberate calm biasa dilakukan para CEO sebelum mengalami keputusan strategi. Memahami aspek psikolog anggota tim. Mengubah skala prioritas. Pandemi membuat bisnis berantakan menurut pendapat serta membatalkan rencana dan agenda penting perusahaan. Para CEO harus berusaha keras dan mencari cara untuk bertahan. Pemimpin yang baik mengerti bagaimana perubahan prioritas yang bisnis ke masalah keselamatan seluruh karyawan. Karyawan adalah aset berharga perusahaan. Sebelum berpikir soal mengembalikan profit, seorang leader sebaiknya menciptakan proses kerja dan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi karyawan. 2. Aspek penting yang dapat dilakukan leader pada pasca pandemi. 1. Mengembangkan manajemen krisis. Saat menghadapi tekanan yang tebal, pemimpin yang baik menerapkan manajemen krisis yang tepat untuk menghadapi situasi yang serba tidak pasti. Contohnya, meningkatkan komunikasi adalah menerapkan mode service
2. Selama pandemi, para CEO di dunia semakin meningkatkan komunikasi dengan tim mereka secara virtual, yang semula 2 minggu sekali menjadi seminggu 3 kali. Komunikasi yang efektif selama work home bukan hanya memperlancar proses kerja dan mendorong produktivitas, tetapi juga menjadi manajemen karyawan. Kesimpulan, seperti disebutkan di atas, belum ada satupun pemimpin organisasi yang punya pengetahuan dan pengalaman menghadapi pandemi COVID-19. Tetapi, dengan terus bergerak maju dan fokus pada upaya perbaikan, CEO akan membawa perusahaan bertahan, mengidentifikasi rencana yang berjalan dan yang tidak akan membantu CEO menemukan strategi yang paling tepat.